Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita belajar surah Al-Alaq ayat 1-5. Silahkan disimak penjelasan dari ibu ini. Apakah kalian tahu surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Surah ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah ataupun sebelum Nabi hijrah. Ayat 1-5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Surah ini dinamai Al-Alaq atau segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini, dan dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas, sebagaimana cuaca di pagi hari. Kemudian timbullah pada diri beliau keinginan untuk meninggalkan keramaian atau berkholwat. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hiro selama beberapa hari. Khadijah sang istri menyediakan beberapa perbekalan untuk beliau selama di Gua Hira. Suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Ma ana biqori, aku tidak pandai membaca." Malaikat itu kemudian mendekap beliau sehingga beliau merasa kepayahan. Kemudian malaikat itu kembali berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi menjawab lagi, "Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca." Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah selesai membacakan kelima ayat tersebut, malaikat Jibril pun menghilang. Tinggallah beliau seorang diri dengan perasaan takut. Beliau langsung segera pulang menemui istrinya, yaitu Khadijah. Beliau terlihat sangat gugup sambil berkata, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Setelah hilang rasa takut dan dinginnya, Khadijah meminta beliau untuk menjelaskan kejadian yang Rasulullah alami. Setelah mendengar kisah tersebut, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang suka menghubungkan kasih sayang dan memikul yang berat." Khadijah kemudian segera mengajak Rasul untuk menemui Waraqah bin Naufal atau paman Khadijah. Dia adalah salah seorang pendeta Nasrani yang sangat paham dengan kitab Injil. Setelah Rasulullah selesai menjelaskan pengalamannya kepada Waraqah, Waraqah berkata, "Inilah sebuah utusan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Semoga aku masih dikarunia hidup sampai saatnya engkau diusir dari kaummu." Rasulullah pun bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Benar, belum pernah ada seorang nabi yang diberikan sebuah wahyu seperti engkau, yang tidak dimusuhi orang. Apabila aku masih mendapati engkau, pasti aku akan menolong engkau sekuat-kuatnya." Hadis riwayat Bukhari, Badaul Wahyi nomor 3. Selanjutnya adalah kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus sebagai penanda penobatan beliau sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Wahyu ini yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan terang benderang atau penuh dengan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut diawali dengan lafaz Iqra yang artinya bacalah pada ayat pertama. Perintah membaca di sini tidak hanya dimaknai sebatas membaca lembaran buku, melainkan juga membaca buku dunia, seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca diri kita, alam semesta, dan lain-lain. Berarti ayat tersebut juga memerintahkan kita untuk belajar
mencari ilmu pengetahuan, serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. Pada ayat kedua, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah sendiri juga menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah menganugerahkan manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia dapat bersyukur kepada Allah dengan menaati semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pada ayat ketiga, terdapat dua pengertian pokok, yaitu perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah agar menjadi umat yang pandai, sehingga bisa memahami ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat Al-Quran, sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi di alam. Pengertian pada ayat keempat, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena agar manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena, manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya. Dan dari pena, manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang baru. Pada ayat kelima, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan Allah memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, sehingga dengan kemampuan itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah kepada beberapa orang yang dikehendaki tanpa melalui belajar atau yang disebut ilmu laduni. Demikian Allah menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan dari benda yang tidak berharga. Kemudian Allah memuliakan manusia dan mengajarkan mereka membaca, menulis, dan memberikan pengetahuan. Nah, demikianlah asbabun nuzul dan isi kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu menjadi umat yang cerdas serta menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.